Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Pertuna dengan NIM 2523245. Saya di sini untuk menjelaskan materi jaringan nirkabel untuk memenuhi tugas ujian UTS mata kuliah jaringan nirkabel. Baiklah, kita masuk pada materi pertama adalah pengertian dari jaringan nirkabel atau wireless network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, dan atau satelit. Gelombang elektromagnetik itu contohnya seperti Wi-Fi. Yang kedua itu adalah inframerah seperti pada remote yang sering kita gunakan pada TV. Selanjutnya kita masuk pada konsep umum jaringan nirkabel itu sendiri. Pada slide PPT yang saya buat, yang pertama adalah jaringan komputer tanpa menggunakan kabel, sama seperti pengertiannya tadi. Yang kedua adalah menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, dan satelit. Yang ketiga, menghubungkan perangkat seperti HP, laptop, dan komputer. Yang terakhir, digunakan untuk komunikasi, data, dan akses internet. Baik, kita masuk pada contoh dari jaringan nirkabel itu sendiri. Yang pertama adalah Wi-Fi, yang seperti saya bilang di awal. Yang kedua adalah Bluetooth, yang ada di dalam HP kalian semua untuk mengirim data-data atau foto. Yang ketiga adalah jaringan. Yang keempat adalah NVC. Pada selanjutnya kita akan masuk pada dari jaringan nirkabel itu sendiri. Yang pertama adalah data diubah menjadi sinyal digital. Yang kedua dikirim melalui radio, gelombang radio. Yang ketiga adalah access point sebagai pemancar. Yang terakhir adalah perangkat menerima sinyal dan mengubah menjadi data. Manfaat dari jaringan nirkabel itu sendiri adalah yang pertama, dari permintaan hingga tampilan mempermudah. Dari permintaan hingga tampilan mempermudah komunikasi antar perangkat, mengurangi pengguna kabel, memberikan fleksibilitas akses. Yang terakhir adalah mendukung mobilitas pengguna. Kelebihan dari jaringan nirkabel itu sendiri adalah fleksibilitas, tidak terikat tempat. Yang kedua adalah mudah dipasang. Yang ketiga adalah biaya instalasi yang relatif murah. Yang terakhir mendukung mobilitas. Kekurangannya ada pada sinyal bisa terganggu atau tembok dan cuaca. Yang kedua, keamanan lebih rentan dibanding kabel. Yang ketiga, kecepatan tidak selalu stabil. Selanjutnya adalah jangkauan yang terbatas. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya adalah perangkat keras dari jaringan nirkabel itu sendiri. Yang pertama terdapat pada PPT yang saya buat adalah access point, router, wireless, adapter, antena, dan modem. Access point atau singkatan dari AP biasa digunakan untuk pemancar sinyal Wi-Fi, menghubungkan perangkat ke jaringan, contohnya Wi-Fi rumah atau kampus. Selanjutnya router adalah mengatur lalu lintas data, menghubungkan beberapa jaringan, biasanya sudah jadi satu dengan AP itu sendiri. Ketiga adalah modem, menghubungkan jaringan ke internet, mengubah sinyal dari provider. Yang selanjutnya adalah wireless adapter, penerima sinyal di perangkat ada di HP, laptop, dan komputer. Lalu yang terakhir adalah antena. Antena adalah memperkuat sinyal, memperluas jangkauan jaringan. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya adalah jenis koneksi jaringan atau media transmisi data. Yang pertama seperti contoh yang tadi ada access point atau AP, yang kedua adalah router, yang ketiga adalah modem, yang terakhir adalah antena. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya adalah memahami konsep dasar dari wireless local area network atau WLAN, teknologi, komponen, dan mekanisme kerja jaringan nirkabel. Apa itu WLAN? WLAN adalah media transmisi jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data, menggantikan pengguna kabel fisik. Standar IEEE bervariasi berdasarkan standar IEEE 802 yang dikenal dengan Wi-Fi. Jangkauan terbatas, mencakup terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus. WLAN yang pertama adalah access point atau AP, perangkat pusat pemancar sinyal yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Yang kedua, wireless network interface card atau WNIC,
adapter pada perangkat seperti laptop atau smartphone untuk menerima sinyal. Yang ketiga adalah antena, memperluas jangkauan dan mengarahkan sinyal untuk transmisi optimal. Yang terakhir adalah wireless controller, pengelolaan banyak AP secara terpusat untuk manajemen jaringan yang efisien. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja WLAN. Yang pertama adalah konversi, data digital diubah menjadi gelombang radio oleh WNIC. Yang kedua transmisi, sinyal dikirim melalui frekuensi 2.4. Selanjutnya adalah penerimaan, AP menerima sinyal dan mengubah kembali menjadi data digital. Yang terakhir adalah route atau rute, dapat diteruskan ke router atau switch menuju tujuan akhir. Menggunakan access point sebagai penghubung pusat untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Mode ini paling umum digunakan di rumah, kantor, dan tempat umum. Ad hoc mode, koneksi langsung antar perangkat, peer-to-peer, tanpa access point, cocok untuk transfer data cepat antara dua perangkat. Selanjutnya kita masuk pada standar frekuensi. Seperti pada PPT yang saya buat, frekuensi 2,4 sampai 5, kecepatan 600 Mbps. Yang kedua, frekuensi 5, kecepatannya 3,46 Gbps. Yang terakhir, frekuensi 2,4 atau 5, kecepatannya 9,6 Gbps. Keamanan WLAN itu sendiri adalah yang pertama itu SSID, Service Set Identifier, nama jaringan yang terlibat oleh perangkat untuk identifikasi jaringan nirkabel. Yang kedua, ekskripsi atau WPA2 dan WPA3, protokol keamanan untuk mengunci data dan mencegah akses tidak sah ke jaringan. Yang terakhir, MAC filtering, membatasi perangkat yang dapat terhubung berdasarkan alamat MAC fisik. Keuntungan dan kekurangan dari WLAN. Yang pertama adalah keuntungannya, mobilitas tinggi untuk pengguna bergerak. Yang ketiga, instalasi mudah tanpa kabel. Yang ketiga, skalabilitas untuk menambah perangkat. Kekurangannya, inferensi dari tembok atau perangkat elektronik. Keamanan lebih rentan dibanding kabel. Bandwidth berbagai antara pengguna. Kesimpulannya, fleksibilitas yang tinggi. WLAN menawarkan fleksibilitas tinggi untuk mobilitas modern dalam kehidupan sehari-hari. Standar frekuensi. Memahami standar frekuensi penting untuk kecepatan optimal. Yang terakhir adalah keamanan kunci. Keamanan dengan WPA2 atau WPA3 dan MAC filtering adalah kunci membangun jaringan yang optimal. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya adalah WLAN, Wireless Local Area Network, melindungi jaringan Wi-Fi dari akses tidak sah dan serangan untuk menjaga data, privasi, dan kestabilitas jaringan. Apa itu WLAN? WLAN adalah upaya melindungi jaringan Wi-Fi dari akses tidak sah dan serangan, bertujuan menjaga data, privasi, dan kestabilitas jaringan. Jaringan nirkabel membuka pintu bagi berbagai ancaman yang dapat mengeksploitasi kelemahan dalam konfigurasi dan protokol keamanan. Apa saja sih ancaman pada WLAN? Ancaman pada WLAN adalah yang pertama itu akses ilegal, pengguna jaringan tanpa izin dan otoritas yang sah. Yang kedua adalah SafeNetting, penyadapan data yang dikirim melalui jaringan. Yang ketiga adalah man in the middle, penyusup di tengah komunikasi untuk mencuri informasi. Yang keempat, phishing, jaringan palsu untuk mencuri kredensial pengguna. Yang terakhir adalah serangan malware, penyebaran perangkat lunak berbahaya melalui jaringan. Nilai selanjutnya adalah metode keamanan WLAN. Protokol keamanan Wi-Fi telah berkembang dari yang lemah hingga sangat aman untuk melindungi jaringan Anda. Yang pertama, metode keamanannya adalah WPE atau web, sudah tidak aman dan mudah dipecahkan. Yang kedua adalah WPA, lebih baik dari web, tetapi masih memiliki kelemahan. Yang terakhir adalah WPA2 dan WPA3. Standar yang WPA2 adalah standar umum yang digunakan saat ini. Sedangkan WPA3 paling aman dan terbaru dengan fitur canggih.
Teknik pengamanan dari WLAN yang pertama adalah password yang kuat. Kita harus menggunakan password yang kuat agar WiFi kita tidak mudah dibobol. Gunakan kombinasi panjang dengan huruf, angka, dan simbol khusus. Yang kedua adalah ganti SSID default. Hindari nama bawaan yang mudah dikenali dan dieksploitasi. Yang ketiga, enkripsi WPA2 dan WPA3. Aktifkan protokol keamanan yang terbaru yang tersedia. Keempat, nonaktifkan WPS. WPS memiliki kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi. Yang kelima, fitur MAC atau address hanya diizinkan perangkat tertentu untuk mengakses jaringan. Yang terakhir, update firmware. Pastikan router selalu menggunakan versi terbaru dengan perbaikan keamanan. Selanjutnya kita masuk pada praktik keamanan pengguna. Langkah-langkah penting yang harus kita lalui adalah hindari WiFi publik tanpa pengaman dan atau enkripsi. Gunakan VPN untuk melindungi koneksi Anda. Yang ketiga, jangan akses data penting di jaringan terbuka. Logout dari jaringan setelah selesai menggunakan. Nonaktifkan WiFi otomatis pada perangkat. Periksa sertifikat SSL saat mengakses sistem web. Kelebihan dari keamanan WLAN itu sendiri dapat melindungi data, menjaga informasi sensitif dari pencurian dan penyadapan dengan enkripsi kuat, mencegah akses ilegal, blokir pengguna tidak sah dari jaringan Anda dan melindungi bandwidth, menjaga stabilitas jaringan, hindari gangguan dan serangan yang dapat merusak kinerja jaringan. WLAN juga memiliki kekurangan dan tantangan. Mari kita bahas. Yang pertama adalah rintangan dan dengan konfigurasi yang lemah. Jika tidak diatur dengan benar, jaringan tetap dapat dieksploitasi oleh penyerang dan yang terampil. Butuh pengaturan yang tepat. Konfigurasi keamanan yang optimal memerlukan pengetahuan teknis dan waktu. Kesalahan pengguna. Kesalahan manusia seperti password lemah atau lupa update dapat membahayakan keamanan. Yang terakhir adalah kompatibilitas perangkat. Beberapa perangkat lama mungkin tidak mendukung protokol keamanan terbaru. Advance keamanan WLAN. Yang pertama adalah enkripsi kuat, WPA2 dan WPA3 dengan password minimal 12 karakter. Yang kedua, pembaruan rutin, update firmware router dan perangkat secara berkala. Yang terakhir, pemantauan aktif. Periksa log dan perangkat yang terhubung secara teratur. Ya, kesimpulan dapat dari materi WLAN itu sendiri. Yang pertama adalah keamanan WLAN sangat penting untuk melindungi jaringan dan data pengguna dari berbagai ancaman. Penggunaan sistem keamanan yang tepat dapat mengurangi risiko serangan secara signifikan. Dengan mengimplementasikan protokol keamanan terbaru seperti WPA3, menggunakan password yang kuat, dan menerapkan praktik terbaik, Anda dapat menjaga jaringan WiFi Anda tetap aman dan terlindungi. Ingat, keamanan adalah proses berkelanjutan, bukan suatu kali tindakan. Adalah selanjutnya materi berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada materi Wireless Personal Area Network atau WPAN adalah jaringan nirkabel untuk menghubungkan perangkat pribadi jarak dekat. Apa itu WPAN? WPAN adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat dekat yang digunakan menghubungkan perangkat seperti HP, handset, dan smartwatch. Teknologi ini memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa kabel dan radius terdekat. Karakteristik WPAN yang pertama adalah jangkauan yang pendek, hanya berkisar 1-10 meter saja. Yang kedua, komposisi daya yang rendah, efisiensi energi sama seperti pada pengertian sebelumnya. Yang ketiga adalah kecepatan data relatif rendah, cocok untuk data yang kecil. Yang terakhir adalah mudah digunakan, sederhana seperti smartwatch dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dari WPAN. Yang pertama adalah koneksi tanpa kabel, menghubungkan perangkat pribadi tanpa kabel. Yang kedua, transfer data, pertukaran data dan antar perangkat. Yang ketiga, sinkronisasi, menyinkron informasi perangkat. Yang terakhir, dukungan IoT atau penghubungan perangkat pintar. WPAN juga memiliki teknologinya. Yang pertama adalah Bluetooth yang sering kita ketahui. Bluetooth adalah teknologi paling umum untuk koneksi nirkabel jarak pendek. Yang kedua adalah
infrared atau IR, komunikasi menggunakan cahaya inframerah. Yang ketiga adalah Zigbee, protokol untuk jaringan sensor dan kontrol. Yang terakhir adalah NVC, Near Field Communication untuk jarak sangat dekat. Slide selanjutnya adalah cara kerja dari WPAN. Yang pertama adalah gelombang radio atau IR menggunakan frekuensi radio atau inframerah, sama seperti pada pengertian dari jaringan nirkabel menggunakan frekuensi radio atau inframerah. Yang kedua adalah perangkat dekat, harus berada dalam jangkauan yang terbatas. Contohnya itu seperti Bluetooth. Yang ketiga adalah proses pioneering atau training untuk koneksi aman. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dari WPAN. Yang pertama, hemat energi. Konsumsi daya rendah memperpanjang masa pakai baterai perangkat. Yang ketiga, praktis, tanpa kabel, mudah dibawa dan digunakan. Yang terakhir, mudah digunakan, tetap sederhana dan intuitif. Selanjutnya adalah kekurangan dari WPAN. Yang pertama adalah jangkauan terbatas. Hanya berfungsi dalam radius kecil, 1-10 meter saja. Yang kedua adalah kecepatan yang rendah. Tidak cocok untuk transfer data yang besar. Yang ketiga adalah rentan gangguan, dapat terganggu oleh perangkat lain. Selanjutnya kita masuk pada keamanan dari WPAN. Digunakan PIN atau password. Setel kode keamanan untuk pairing perangkat. Aktifkan ekskripsi, gunakan protokol ekskripsi untuk lindungi data. Yang terakhir, nonaktifkan saat tidak digunakan. Matikan fitur WPAN untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kita pelajari dari WPAN adalah jaringan nirkabel jarak dekat yang praktis untuk kebutuhan personal, namun memiliki keterbatasan jarak dan kecepatan. Contoh penggunaannya adalah Bluetooth handset, transfer file HP, smartwatch, dan pembayaran NVC. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.